Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini tanggal 1 November 2022 bertema pilihan yang tidak normal. Kita harus menjaga hadirat Tuhan dimanapun kita berada dan di sepanjang waktu hidup kita dengan setiap kata, perbuatan, renungan hati dan pikiran kita. Kita sering mendengar orang berkata, hidup ini adalah pilihan dan itu benar. Bahkan, kita sendiri ikut mengucapkannya. Tetapi masalahnya apa yang kita pilih? Kalau hanya soal memilih jodoh, pendidikan, pekerjaan, itu belumlah pemilihan yang beresiko tinggi. Walaupun tentu cukup beresiko. Tetapi bagi mereka yang memiliki martabat tinggi, martabat anak-anak Allah, pilihannya hanyalah satu. Menjadi anak-anak Allah yang berstandar Allah atau bukan. Kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang disebut sebagai sahabat-sahabat Yahweh, yang juga menjadi kekasih-kekasih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak normal. Apakah Abraham hidupnya normal? Dia sudah ada di satu wilayah, yang pada zamannya merupakan kota metropolis dan maju di lembah Sumeria. Tetapi ia meninggalkan kampung halaman, negeri dan sanak familinya demi menuruti keinginan Elohim Yahweh yang tidak dikenal oleh banyak orang. Ia pergi ke negeri yang Yahweh akan tunjukkan. Bahkan, sampai mati Abraham tidak melihat negeri tersebut. Ternyata negeri itu seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ayat 9-14. Kanaan sorgawi, langit baru, bumi baru. Abraham pun menapaki hari, minggu, bulan, tahun-tahun hidupnya selama 1/4 abad, seakan-akan sia-sia dalam penantian akan penggenapan janji anak yang akan meneruskan garis keturunannya. Apakah normal bagi Musa yang sudah menjadi anak bangsawan, bisa dikatakan calon pewaris dari tahta Firaun, meninggalkan gemerlapan istana, kenyamanan, keagungan, kemuliaan istana, lalu memilih untuk menjadi seorang pelarian? Apakah normal bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bisa hidup sebagai anak-anak bangsawan, diistimewakan dari orang-orang buangan lain, bisa melayani raja, tetapi mereka memilih untuk tetap dalam integritasnya, tidak menajiskan diri dengan makanan yang dihidangkan untuk mereka demi kesucian hidup sebagai anak-anak Israel yang menyembah Elohim Yahweh. Apakah normal sementara orang bisa nyaman dan menikmati kehidupan jika menyembah patung yang dibangun Nebukadnezar di lembah Dura? Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menyembah, walaupun mereka diancam dengan hukuman dibakar di dapur perapian yang dinyalakan 7 kali lipat panasnya. Apakah normal bagi Daniel yang mestinya sudah menikmati kedudukan sebagai salah satu hulu balang, pejabat kerajaan, namun ketika dilarang untuk berdoa, Daniel tetap sembahyang dan berkiblat ke Yerusalem? Dia juga harus mempertaruhkan nyawa dan kenyamanan hidupnya. Yang terlebih lagi adalah Tuhan Yesus yang harus meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Apakah normal? Demikian juga Paulus yang mencontoh kehidupan Yesus. Paulus masih bisa menjadi seorang yang terhormat di tengah-tengah anggota Sanhedrin, tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat ia rela meninggalkan semuanya. Dalam kesaksiannya di Filipi pasal 3 ayat 7-9, ia berkata, segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Semua yang kita baca itu tidak wajar dan tidak normal. Kita bisa pergi berlibur, tetapi kita memilih duduk di gereja, ini juga agak tidak normal. Doa bisa di rumah, ada streaming online, tetapi kita memilih hadir, itu pun tidak normal. Banyak alasan bisa kita utarakan, tetapi hanya menunggu waktu
Seseorang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, makin hari pasti makin lumpuh. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia bisa berkhotbah, tetapi pasti lumpuh, rohnya lemah, dan tunggu waktu, jemaat akan meninggalkan karena tidak merasa ada urapan dan hadirat Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sebaliknya, kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus dan hidup di dalam doa, maka getar doanya mencapai tahta Bapa. Nyanyiannya menarik pengurapan Tuhan. Tidak akan menyesal. Ketika kita datang menghadap tahta Bapa di sorga, kita akan tahu betapa mulianya Allah, dan ternyata betapa sedikit kita memberikan hormat kepadanya. Sejatinya, dari hal ini, kita bisa mengukur diri sendiri seberapa kita mencintai Tuhan. Allah itu hidup. Kita harus yakin dan merasa betapa Bapa menarik malaikat-malaikat ikut turun menemani kita menyembah. Berapa harganya Tuhan untuk menjadikan ibadah kita sebagai lembah pujian, lembah penyembahan. Berapa harganya supaya kebaktian kita selalu terhubung di sorga, menjadi kebaktian yang dilegalitas oleh Allah, kebaktian yang benar dan selalu dihadirinya. Berapa harganya? Harganya, normal is not enough. Normal itu tidak cukup. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.